wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya akan memberikan panduan atau pemahaman bagi jenengan semua, apa sih yang perlu kita lakukan atau kita istiqomahkan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mengikuti pengijazahan ilmu Asmaul Haq, supaya kemustajaban, kemandian, keampuhan ilmu kita bisa benar-benar jenengan merasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam pengamalan jenengan sehari-hari untuk membantu sesama kita, membantu diri kita sendiri, membantu keluarga, benar-benar jenengan penuh semangat dan keikhlasan. Jadi yang perlu kita lakukan setelah kita mengikuti pengijazahan itu seperti syarat jenengan mau menerima ilmu Asmaul Haq. Yang pertama, jenengan mau melaksanakan sholat 5 waktu. Syukur-syukur jenengan tahu dengan sholat sunnah lainnya. Jadi karena ilmu kita itu ilmu hak, ilmu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena isian, bukan karena kajian dan macam-macam, ya kita harus dekat sama yang punya, dekat sama yang memberi. Dengan wujud kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita telah dititipkan oleh Allah sejuil ilmu, maka dari itu wujud syukur kita yaitu kita mau melaksanakan sholat wajib fardu 5 waktu. Yang keduanya, kalau pengen ilmu kita mandi ampun mustajab, setelah kita mempunyai ilmu Asmaul Haq, kita mau amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajak kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Apabila kita sebelum memiliki ilmu Asmaul Haq kita sering berbuat kemungkaran, maka dari itu setelah pengijazahan ilmu Asmaul Haq, semua bentuk-bentuk kemungkaran, bentuk-bentuk hal-hal yang udah dilarang sama Allah itu jangan kita langgar, kita hindari, kita tinggalkan. Kita berganti alih menjadi amar ma'ruf nahi mungkar. Dimanapun kita berada, kita mengajak kebaikan. Ya, jadi ilmunya diamalkan. Entah kita itu mengajak kebaikan, menolong sesama kita yang membutuhkan, kita mengajak kebaikan kepada seseorang untuk sholat, untuk beribadah, untuk bersedekah dan macam-macam. Intinya itu kita mengajak kebaikan pada seseorang atau pada diri kita sendiri yang tadinya kita malas-malasan berbuat baik, yang tadinya kita tidak mau atau tidak peduli menolong sesama kita yang membutuhkan. Mari kita ringan tangan, ya, entah dalam bentuk apapun, entah itu pikiran, tenaga, waktu, itu jenengan luangkan untuk hal-hal yang baik-baik. Ketiganya, untuk menjadikan ilmu kita itu mandi ampun mustajab itu kita harus bersabar, ya. Jadi setelah kita mempunyai ilmu Asmaul Haq ini, mungkin banyak ujian, entah ujian kesenangan, ujian kesusahan, ujian kekayaan, ujian kemiskinan. Itu ujian itu silih berhenti datang pada diri kita untuk membimbing, untuk
melatih mental spiritual kita. Jadi kalau kita itu lulus pada ujian-ujian yang diberikan sama Allah, insya Allah lambat laun derajat kita juga akan keangkat. Karena orang-orang yang berilmu itu insya Allah derajatnya akan ditinggikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tiga pondasi itu atau tiga acuan itu jangan harus pegang. Jangan sampai syarat yang ketiga itu dengan abaikan. Sehingga kalau ketiga syarat itu dengan pegang benar-benar, insya Allah akan mengendalikan diri kita. Jadi tadinya kita yang emosian, insya Allah akan menjadi sabar. Jadi ilmu ini secara otomatis, ya secara otomatis meskipun kita tidak memerintahnya, ilmu lebih tahu daripada kita. Yang terpenting kita itu ikhlas menjalankannya, mengistiqomahkan, nggak usah neko-neko, ya. Jadi nggak usah kita terlalu pengen tes-tesan, pengen nyoba dan macam-macam, sehingga akan menimbulkan dalam diri kita itu kesombongan, ria, pamer, ujub dan sebagainya. Penyakit hati itu akan timbul pada diri kita. Jadi untuk itu saya sarankan, kalau bisa diistiqomahkan aja, biar Allah sendirilah yang menguji atau yang mengetes ilmu kita. Entah kita di jalan, ya nanti ketemu perampok atau kena musibah kecelakaan, jenengan akan selamat. Karena banyak kejadian-kejadian di luar nalar itu yang terjadi, mungkin pada diri saya pribadi gitu, mungkin murid-murid saya yang terdahulu. Banyak keajaiban-ajaiban yang terjadi dalam kehidupan kita, jadi di luar nalar semua, jadi nyata. Maka jadi udah, yang penting kita istiqomahkan, kita rasakan waktu dalam kita dzikirullah, aliran energi yang masuk atau fenomena-fenomena yang terjadi waktu kita dzikirullah itu kita rasakan, kita hayati. Insya Allah kalau jenengan semua itu istiqomah dalam menjalankan ilmu Asmaul Haq ini, insya Allah akan selamat dunia. Di setiap kita dzikirullah ilmu Asmaul Haq itu, secara otomatis tubuh kita itu dinetralisir, ya dinetralisir dari energi-energi negatif atau energi penyakit yang ada di kita, sehingga waktu kita dzikir, setelah dzikir itu akan badan itu terasa nyaman, segar bugar. Terus yang berikutnya, apa yang kita lakukan setelah kita pengijasan ilmu Asmaul Haq? Mengistiqomahkan sesuai dengan tata cara penggunaan atau tata cara pengamalan ilmu Asmaul Haq. Tata cara pengamalan ilmu Asmaul Haq sudah terterangkan waktu pengijazahan jenengan-jenengan semua. Ya, ada tawasul bagi pengamalan yang khusus, tidak ada tawasul bagi yang tidak khusus. Jadi pengamalan ilmu Asmaul Haq itu ada dua. Yang pertama yang khusus itu setelah sholat 5 waktu atau setelah sholat fardu, itu kita tawasul dulu ilmu Asmaul Haq, ya. Setelah tawasul jangan dikirkan. Yang kedua yang tidak khusus, setiap kita bangun tidur atau melakukan aktivitas apapun, itu kita langsung ingat dengan lafaz ilmu Asmaul Haq. Hembusan napas kita, tarikan napas kita, setiap langkah, setiap gerak dari tubuh kita itu kita selalu melafazkan ilmu Asmaul Haq itu. Sehingga apa? Akan tertanam di dalam diri kita, mendarah daging, dalam sanubari kita, seluruh anggota tubuh kita itu berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
waktu penyiksaan itu, kalau tidak bisa mengistiqomahkan di setiap sholat 5 waktu, ada kemudahan, ada kelonggaran, yaitu habis sholat subuh sama sholat maghrib ya. Kalau umpama ada waktu longgar malam harinya setelah sholat hajat atau sholat tahajud, mau diamalkan di istiqomah apa lebih bagus. Jadi dengan enjoy, nggak usah buru-buru. Dalam dzikirullah itu nggak usah buru-buru, nyantai, dihayati, dinikmati. Dalam kita itu dzikir, dalam kita itu berhablum minallah ya, nggak usah tergesa-gesa. Setelah selesai jenengan tutup dengan doa yang sesuai dengan petunjuk pengamalan waktu pemijasan jenengan. Jadi insya Allah kalau jenengan istiqomahkan terus menerus, memaksakan diri kita untuk berbuat baik, memaksa diri kita selalu dzikirullah, insya Allah kehidupan kita akan nyaman. Masalah seberat apapun insya Allah akan diselesaikan sama Allah. Intinya kita saling memberi ya, sesama kita saling memberi, tidak usah berbangkit. Mungkin itu, mudah-mudahan apa yang saya jabarkan, saya jelaskan ini jenengan mengerti, sehingga dalam kehidupan sehari-hari jenengan tahu tata cara pengamalan ilmu Asmaul Haq dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga jenengan dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar ini benar-benar mempunyai pegangan yang mantap. Jenengan udah paham tata cara penggunaan ilmu Asmaul Haq, sehingga waktu ada orang membutuhkan untuk mengobati, minta tolong pengobatan, entah itu kesurupan, entah itu sakit, baik medis non medis, itu jenengan udah bisa turun tangan. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang seberat-beratnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.